Hai guys, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku Dita Putri Adini di video pembelajaran aku yang kedua. Jadi hari ini aku akan membahas seputar matematika diskrit di jurusan aku, yaitu sistem informasi. Dan kita akan membahas apa sih matematika diskrit, juga materi apa aja yang ada di matematika diskrit, dan implementasi matematika diskrit di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang matematika diskrit. Kalian udah tahu belum sih apa itu matematika diskrit? Jadi, matematika diskrit merupakan cabang ilmu matematika yang membahas atau mengkaji objek-objek yang bersifat diskrit. Maksudnya tidak berhubungan atau berbeda. Contohnya yaitu himpunan bilangan bulat. Dalam dunia matematika ada yang namanya fungsi diskrit dan juga fungsi kontinu. Terus gimana cara membedakannya? Cara membedakannya gampang banget, yaitu fungsi diskrit digambarkan dengan titik-titik, sedangkan fungsi kontinu digambarkan dengan bentuk kurva. Matematika diskrit juga merupakan ilmu yang sangat penting yang harus kita pelajari, terutama untuk kita yang mendalami ilmu komputer atau informatika. Karena materi matematika diskrit ini merupakan materi dasar atau bisa juga disebut gerbangnya ilmu komputer. Oke, selanjutnya kita akan membahas beberapa materi yang akan dipelajari di matematika diskrit. Yang pertama ada logika. Logika dalam matematika diskrit digunakan untuk mencari hubungan dalam suatu pernyataan. Contohnya, beberapa pengendara motor mendapatkan surat tilang dan Rahmat mendapatkan surat tilang. Jadi Rahmat termasuk beberapa pengendara motor tersebut. Yang kedua ada teori himpunan, yaitu sekumpulan objek yang didefinisikan secara jelas dalam urutan yang acak. Yang ketiga ada matriks, relasi, dan fungsi. Tiga materi ini digunakan untuk mempresentasikan struktur diskrit. Yang keempat ada induksi matematika, yaitu digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan tertentu dalam matematika diskrit agar diketahui hubungan tiap objek. Yang kelima yaitu ada algoritma dan teori bilangan bulat. Algoritma termasuk jantung dari ilmu komputer karena proses-proses yang ada di dalam komputer menggunakan terminologi algoritma. Yang keenam ada barisan dan deret. Ilmu ini digunakan untuk memetakan data yang telah diperoleh. Yang ketujuh ada teori grup dan ring, merupakan konsep yang memegang peranan penting dalam struktur aljabar karena dapat membentuk suatu konsep baru yang disebut dengan modul. Yang kedelapan ada aljabar Boolean, digunakan dalam matematika diskrit karena fungsinya adalah untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika yang terdapat dalam digital elektronika. Yang kesembilan ada kombinatorial dan teori peluang diskrit. Materi ini membahas tentang pengaturan dari objek-objek yang sudah ada. Yang ke-10 ada fungsi pembangkit dan analisis rekurens. Fungsi pembangkit digunakan untuk menangani batasan-batasan khusus yang digunakan dalam pemilihan dan permasalahan menyusun objek dengan perulangan. Yang ke-11 ada teori graf. Materi ini digunakan untuk mempresentasikan suatu objek dengan objek yang lainnya. Yang ke-12 ada pohon, yaitu sebuah grafik yang tidak menghasilkan sebuah sirkuit dan tidak terarah. Yang ke-13 ada kompleksitas algoritma. Materi ini menunjukkan urutan logis dari langkah-langkah penyelesaian suatu masalah secara sistematis. Dan yang terakhir ada permodelan komputasi. Teori komputasi membahas apakah dan bagaimana suatu masalah kita pecahkan pada model komputasi yang menggunakan algoritma. Nah, setelah kita tahu apa itu matematika diskrit dan juga materi apa saja yang kita pelajari di dalamnya, terus apa sih contoh dari penerapan matematika diskrit di kehidupan sehari-hari? Implementasi matematika diskrit dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu ada cloud. Cloud adalah gabungan dari teknologi komputer dan penyimpanan yang berbasis internet. Yang kedua ada smart city, yaitu konsep kota cerdas yang mana masyarakatnya dapat mengelola sumber daya dengan efisien dan juga dapat menyampaikan informasi yang tepat kepada publik. Contoh implementasi yang terakhir yaitu ada jaringan komputer, yaitu komputer saling berkomunikasi dengan media yang namanya jaringan.
ketika komputer satu terhubung dengan komputer lainnya, maka orang dapat berbagi file, perangkat, maupun koneksi internet. Sekian penjelasan dari aku, semoga dapat mudah dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga nyalain loncengnya biar kalian tahu aku upload video apa selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. See you!